Jadi sedikit cerita kan, awalnya itu sebenarnya ya background dari jurusan gue juga nggak sesuai Nggak sebenarnya kan. sesuai. Karena kan gue lulusan teknik industri Teknik kan. Teknik industri ke industri. kreatif ya, itu kayak ibaratnya dari dokter dia tiba-tiba nanam sawit ya. Nggak gitu Oh dong, nggak gitu nggak ya, gitu. oke nggak gitu, oke. Di bidang itu berarti. Iya, dari SMA tuh masuk organisasi, kalau tahu namanya tuh dulu Rohis gitu kan. Rohis, Rohis, oke. Rohis. Saya mikirnya tadi lebih ke misalnya masuk ke OSIS. organisasi OSIS ataupun Bukan. sinema apalah. Ini Enggak. Rohis ya kan? Rohis, Yang Rohani mana Islam. Rohani Islam. Iya, organisasi Islam, Di Bos. mana letak desainnya? Ya Oke. kan di Damar itu kita nggak tahu kan ada chat masuk. Chat masuk. Chat masuk Iya, itu iya. mereka menanyakan masalah susu kalau nggak salah tuh. Oh, produk. Susu, Oh, itu ya. miss juga. Itu Itu miss. kehilangan duit 200 juta gitu. 300 bahkan. 300 juta. Aduh, diganti lagi. Oke guys, balik lagi bersama saya Muhammad Rezi Dermawan, host kebanggaan kalian, para teman-teman lembur kantor di podcast Lembur Kantor. Edisi kali ini kita bersama narasumber kita langsung saja. Di sebelah kita Mas Fikri, manajer produk Oxo Group. Yang mana ini tukang desainnya nih. Sampai detik ini dia masih ngedesain ya kan. Jadi yang paling banyak lemburnya biasanya beliau, karena biasalah kerjaan Oxo sito-sito ya kan, seperti itu. Ya, kayak gitu Mas Fikri, bener ya? Ya. Kurang Kayak gitu. lebihnya. Kurang lebih Ya banyaknya lah. udahlah. Kita sekarang karena kita sambil podcast ya kan, kita ingin menelisik bagaimanakah bidang kreatif ataupun Mas Fikri ini bekerja di bidang kreatif, terutama nanti kita telisik bagaimana dia bisa terjun ke situ dan juga kenapa bisa join di Oxo, habis itu apa aja kendala-kendala di Oxo. Paling buat Mas Fikri boleh ditutup dulu ya laptopnya ya. Nanti aja lagi ya, kalau ada yang deadline suruh kerjain nanti aja dulu ya kan, karena ini sudah di luar jam kantor operasional karena sudah masuk waktu lembur. Bener ya? Nah, Oke, sebelumnya kita salaman dulu ya biar nggak selek. iya, udah selek dari kapan lo gitu. Oh sialah. Oke lah kalau begitu. Mas Fikri, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita jarang berinteraksi secara langsung karena kita beda ruangan ya kan. Jadi lebih banyaknya kita by sosial media ya. By WhatsApp maksudnya, by Ya. WhatsApp ya kan. Dan memang kalau kita menelisik dari by WhatsApp ini, dari awal kita udah by WhatsApp ya sebelumnya ya. Dari tahun 2022, 23 kali ya. 2023 guys. Jadi anak muda satu ini itu ditemukan ketika saya membutuhkan tim kreatif. Yang mana sebelumnya itu tim kreatif saya ada namanya Fikri juga, ya kan. Ya. Jadi sebelum ke Fikri ketiga ada 2 Fikri lainnya guys. Dan yang merekomendasikannya tetap satu orang, yaitu namanya adalah Mas Bimo. Shout out untuk Mas Bimo, tim kreatif kita yang paling pertama gitu ketika saya masih kerja dengan paman dan kakek saya, belum ada Oxo gitu kan. Jadi dan dia sekarang udah gokil ya. Gokil banget. Udah gokil banget guys, sudah gondrong dekil, bukan itu maksudnya ya. Maksudnya pencapaiannya di bidang apa namanya tuh? Kreatif ya. Ya. Di bidang kreatif itu udah sangat moncer lah begitu. Jadi ceritanya awalnya itu karena pas saya balik lagi ya kan, sedikit kita cerita ke Boleh. belakang ya kan. Pas saya awal balik lagi untuk untuk berjuang di jalan pihak ketiga ataupun vendor ini sangat dibutuhkan tim kreatif, terutama untuk masalah desain, karena klien kita itu kebanyakan pasti ada di bidang percetakan ataupun di akrilik. Jadi otomatis butuh yang namanya desainer. Desain kreatif itu butuh begitu kan, yang menguasai Adobe Photoshop ataupun Illustrator dan sejenisnya begitu. Dan orang yang pertama saya hubungi adalah Mas Bimo, karena dia memang dari awal itu yang ngebantu saya untuk urusan masalah perkreatifan. Dalam hal membantu langsung ataupun merekomendasikan orangnya gitu. Dan rupanya yang biasa direkomendasikan yaitu Mas Fikri, bukan Mas Fikri ini Mas Fikri 3 Romawi ya. Jadi Mas Fikri Romawi pertama itu sudah ditarik oleh beliau ya pada saat itu. Ya, Udah kerjasama lah sama beliau.
Jadi nggak bisa membantu gitu kan. Dia merekomendasikan Fikri yang kedua. Fikri yang kedua berjalan tidak sesuai lah. Maksudnya tidak sesuai itu dia juga ada kesibukan lain atau apa gitu kan. Terus juga desainnya kadang-kadang nggak sesuai segala macam. Lalu dia merekomendasikan satu nama lagi, Fikri lagi gitu kan. Yaitu Mas Fikri yang di sebelah saya ini yang sudah menjadi manajer produk kita gitu kan. Dari awal memang langsung klik gitu kan. Dia cuma menyebutkan waktu itu Mas Bimo itu menyebutkan Mas Fikri ini adalah kenalannya ya waktu itu ya. Oh iya. Waktu itu dia menyebutkan kenalannya dan rupanya Mas Bimo ini siapa Mas Fikri? Ya dia tuh sepupu gua sih. Sepupu dia rupanya guys. Cuman bagus gitu. Jadi profesional. Pas udah teruji profesionalitasnya baru kita duduk tuh. Waktu itu udah setahun dulu ya. Belum. Maksudnya setahun dulu kerja virtual Oh iya ya benar. by online, habis itu dirimu itu ke Jakarta ya kan di 2024 awal ya ke Ya Jakarta. benar. 2024 awal ke Jakarta baru diajak nongkrong sama Mas Bimo gitu kan. Di situ dia apa namanya moment of truth ya kan, Ya moment benar. of truth. Nah, itu gimana ceritanya kalau dari sisinya Mas Fikri, ataupun pertanyaan pertama lebih lebih indahnya adalah bagaimana Mas Fikri itu bisa menyukai bidang desain kreatif. Nah, itu. Nah jadi sedikit cerita kan awalnya itu sebenarnya ya background dari jurusan gue juga nggak sesuai Nggak sebenarnya sesuai. kan. Karena kan gue lulusan teknik industri. Teknik kan. industri ke kreatif ya. Itu kayak ibaratnya dari dokter dia tiba-tiba nanam sawit ya Nggak kan. gitu Oh, nggak gitu Nggak ya. gitu. Oke, nggak gitu. Oke. Jauh Terus banget. jauh banget. Oke. Terus Jadi masalah desain ini dari SMA sebenarnya kayak lebih suka aja gitu karena tadi sepupu si Bimo itu kan kebetulan satu kelas satu SMA kan satu kelas juga. Jadi beberapa ada yang abang ngajak sepupu tapi satu adik sepupu malah. adik sepupu tapi satu angkatan. Ya, jadi emaknya dia tuh adik emak gua gitu. Oh, oke oke oke. Jadi dari SMA udah mulai. Iya, dari SMA tuh udah mulai. Berarti Bahkan kalau di berarti SMA dulu masih jadi video editor gua. oh, masih video editor, berarti Iya, sinematografer. enggak juga. Oh, enggak. Video editor editor. doang. Oh, editor lah ya, Editor lah video. pokoknya Oke, lah gitu editor lah. video. Terus abis itu berarti dari SMA kalian memang sudah di bidang itu berarti. Iya, dari SMA tuh masuk organisasi kalau tahu namanya tuh dulu Rohis gitu kan. Rohis, oke, Rohis, oke. Rohis. Saya mikirnya tadi lebih ke misalnya masuk ke OSIS. organisasi OSIS ataupun sinema apalah. Ini Enggak. Rohis ya kan? Rohis, Yang Rohani mana? Islam. Rohani Islam. Iya, organisasi Islam, Di Bos. mana letak desainnya? Oke. Justru itu. Oh, justru itu. Karena kan Oke. organisasi kan pasti ada bidangnya lagi. Oke, siap. Ada bidang komunikasi. Itu kan perlu juga bagaimana kalau misalnya kita mempromosikan Oke. agenda-agenda, contohnya kayak pesantren kilat. Kan dulu SMA juga ada apa namanya? Event kegiatan pesantren kilat. Ya, Santai. Santai dulu. Santai, minum dulu. Ya, minum dulu. Santai. Terus juga jangan goyang-goyang, kasihan penonton di sana bingung ngelihatnya kalau goyang-goyang. Santai, biasa guys. Ya, terus jadi ya kayak untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di Rohis. Jadi orang tertarik buat masuk gitu. oh, oke. Berarti kalian berdua di satu bidang, Iya, yaitu bidang media. media. Pupdekdok biasanya. Pupdok. Pupdok. Publikasi, dokumentasi. Benar. Abadi sampai kuliah. Bahkan gue sempat jadi ketuanya juga sih. Ketua Pupdekdok. Enggak, ketua Rohis ya lah. Kira ketua Rohis ya? Iya, Wah, coba gua tanya dulu arti surah. Waduh, udah lupa tuh. Dia langsung menyerah, guys. Oke, berarti udah sempet jadi ketuanya. Udah sempet. Tapi maksudnya dari Mas Fikri sendiri kira-kira apa namanya belajar otodidak kah ataupun memang ada lesnya di bidang media, Photoshop dan AI ini gitu atau gimana tuh cerita? Kalau ngomongin desain grafik itu otodidak semuanya. Otodidak. Otodidak. Sendiri. Sendiri. Karena Kan terbiasa memang sendiri. Ya,
Oke, memang sendiri juga. Karena beberapa juga ada bantuan dari Bimo tadi kan, karena kan sepupu Oke. gua. Dia kan Bimo lebih Bimo dia juga lebih Bimo dulu. juga otodidak. Iya, Bimo Oh, otodidak. otodidak juga. Emang yang otodidak ini lebih nyangkut ya di kepala karena nyari sendiri gitu kan. Iya. Biasanya kalau kita diajarin tuh cepat lupa karena diajarin gitu. Cuman kalau kita nyari sendiri tuh kayak misalnya ngebuka jalan lah gitu kan. Jadi otomatis kita ingatannya lebih tinggi gitu karena Iya, benar. usahanya lebih besar gitu kan. Oke, oke, oke. Terus berlanjut sampai dengan kuliah. Iya, berlanjut sampai kuliah. Gue ngambil teknik kan, teknik industri. Kenapa ambil teknik kan misalnya di SMA itu udah passion atau lebih kayak jadi kebeban gitu kan? Biasanya kan anak-anak pubdekdok tuh pubdok publikasi dokumentasi itu lebih ke beban ya kan? Maksudnya Ya, kayak asik nih gua publikasi pubdok mulu tiap-tiap waktu gitu kegiatan gitu atau udah ke bawah jadi lebih enjoy ataupun udah santai. kalau dulu tuh lebih ke kayak menikmati fashion aja sih. Jadi kayak Passion. asik gitu kan gitu. Karena Fashion, lebih fashion baju atau enggak oh fashion maksudnya. fashion. Ah, Oke, fashion. Nah. fashion. Oke, Jadi oke. kayak memang lebih suka jadi orang belakang gitu. Belakang daripada- layar. Iya bener. Man behind the gun. Asik. Oke. Terus berlanjut kuliah di teknik industri nggak nyambung nih gitu kan. Maksudnya kenapa nggak milihnya yang DKV nyambung gitu tuh ya. DKV ataupun advertise ya kan Iya, ataupun kalau agak masih jauh tapi masih nyambung arsitek gitu kan. Iya, Ya kan masih ngedesain gambar gitu kan. Walaupun ini apa namanya Anda udah mulai arsitek-arsitek dikit ya kan walaupun dengan bantuan ChatGPT ya. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi Terus abis itu Jadi kenapa ngambilnya teknik industri itu yang pertama karena dulu kan doktrin harus S1. harus S1, gitu kan. oke. Sedangkan kalau di kafe apa itu kan dia D3 ya kalau nggak salah ya. DKV D3 ya, oke. Rata-rata. Eh, Iya banyak kebanyakan D3. ya jadi kayak lebih apa namanya? Dulu tuh mikirnya prospek S1 nih, oh kerjanya kayak gini Oh, gitu. oke. Udah jelas Oh, gitu. bayangannya apa? Ketika misalnya S1 teknik industri nih gua akan menjadi owner pabrik gitu atau apa gitu Iya, gambarannya. dulu kalau sebenarnya dulu tuh teknik pertambangan maunya kan. Wow, itu Teknik lebih pertambangan, cuman nggak gila lolos. lagi. Oke, nggak lolos. Cari alternatifnya teknik industri gitu. Itu mohon maaf di kampus mana? Teknik pertambangan itu ngambil di lupa lagi. Oh, bukan di kampus ini. Yang teknik industri ini di Teknik industrinya sekarang yang lulus itu di Unimal, Unimal. Lok Sumawe. Malikul Saleh, Iya, Laut Sumawe. Orang Medan. Orang Medan ke Aceh. Jadi udah merantau ya dari pas kuliah merantau ke Aceh ya. Iya. Jadi beliau ini nggak kebalikan. Nggak. Oh, kebalikan dari saya. Saya merantau dari Aceh ke Jakarta, dia dari Medan ke Aceh gitu. Oke. Mantap. Nah, terus habis itu ketika sudah lulus segala macam gitu kan sebelum lulus ya waktu itu udah mulai kerja ya. Iya, waktu kerja tuh masih skripsian tuh. Oh, masih skripsian. Apa namanya pas Bimo menawarkan itu apa gambaran dari Mas Fikri ataupun Mas Fik udah ada udah ada sampingan kah atau apa pada saat itu? Waktu itu udah sempat ini juga sih sampingan juga kan kayak jadi yang dibawa Bimo juga itu buat template dari Canva gitu kan lumayan juga. Tapi kerjanya di bawah studio gitu. Dia? Di bawah studio. Oh, di bawah studio. Oh, waktu itu si Bimo masih belum sendiri. Waktu itu masih sama Iya, studio. masih sama. Oke, ya. Ya, masih ada yang di atasnya lagi. Oke. Masih ada yang memayungi dia lah ya. Kalau sekarang kan udah pure sendiri. Oke. Pada saat itu kenapa menerima? Karena kan udah ada nih kegiatan dari Bimo gitu. Ataupun ajakan apa dari Mas Bimo ini yang membuat oke, kayaknya boleh nih gitu kan. Nah, masalahnya yang kemarin itu yang di Canva itu kan dari dia juga. Itu tuh terhold gitu karena sempat kan di Canva itu region Indonesia tuh sempat di ini kan, sempat di blog di apa namanya? Pokoknya nggak boleh gitu kan untuk apa istilahnya yang buat kreator itu kan kreator dari Indonesia tuh dibatasin karena beberapa
ada yang spam, ada yang apa namanya? Kelakuan lah, Ya, kelakuan kelakuan, oknum. oknum Nah, orang jadi itu Indonesia ya, gitu ya. buat Canva di Indonesia tuh yang region Indonesia tuh kayak Males semua di ininya. blok Oh, gitu di sama blog. owner dari Owner dari Canva-nya, Canva-nya. Oke, oke, oke. developernya. Oke, Makanya itu di hold si Bimo nawarin kerjaan ini. kerjaan ini gitu. Oke. Terus apa gambaran ketika misalnya selama setahun ya? Setahun ya? Setahun nggak nyampe Virtual, sih setahun virtual. virtual, Ya. setahun virtual kan ya? Dari bulan berapa ya waktu itu? 2023. Pokoknya 2022 itu kita masih pakai desainer kayak yang ada di, maksudnya tuh bukan desainer, lebih ke tempat setting lah, tempat setting yang misalnya kayak di Kampung Melayu ataupun di Senen gitu kan. Jadi kita datang, ini harus kayak gini-gini. Jadi nggak terlalu kreatif lah. Jadi tergantung yang kita arahin, tapi mereka bisa menyesuaikan gitu kan. Cuman kan waktu itu ataupun sampai detik ini pun kita memang butuh yang kreatif karena itu yang membedakan kita dengan rival ataupun pesaing-pesaing vendor lainnya begitu kan. Makanya pas ketemu Mas Fikri gitu kan, di tingkatan kreatifnya itu ada gitu. Walaupun memang saya sampaikan juga harus lebih banyak lagi dipelajari gitu, apalagi dengan hal-hal yang lebih baru gitu kan. Karena untuk ngurus desain di puskesmas atau rumah sakit itu suatu hal yang baru juga kan. Kalau yang pada saat itu emang baru kan, Baru karena kan kan. emang nggak pernah ngambil proyekan dari puskesmas, rumah Iya, iya. sakit, kan cuman dari individu-individu doang, kayak Individu-individu. buat logo, Iya, iya, iya. UMKM, poster, spanduk gitu-gitulah. Oke, oke, oke. Terus apa yang memutuskan tiba-tiba, kan sebenarnya kan kalau anak-anak desainer ini kan, ya kan, itu kan dia sebenarnya di apa namanya di rumahnya bisa kan. Maksudnya itu industri kreatif ini kan Bisa take remote iya gitu. bisa remote lah kerjanya kan gitu kan. Kenapa Mas Fikri itu melangkah untuk ke Jakarta gitu kan? Itu apa yang mendorong gitu? Kan lu yang ngajak. Ada sih. Maksudnya kan ada alasan lain di Oh sana iya gitu. iya. Jadi kenapa gua mau ke Jakarta tuh yang pertama kan gua nggak perlu lempar-lempar CV ke tempat-tempat lain dulu gitu kan. Oke. Itu kan karena kan lu yang ngajak kemarin tuh kan waktu misalnya gua udah selesai wisuda, Sudah ya. lu ajak langsung ke So, Jakarta gitu. Nah, anggapan gua itu kan gua belum tahu nih Okso gimana gitu kan. Gua lihat di internet gitu kan ada yang apa namanya? Kompronya alamatnya ada gitu kan. Alamat di Bougainville lantai 50 gitu kan. Jadi Asik. anggapan gua awalnya, gua ke Jakarta di lantai 50. Asik. Gacor gitu kan. Gacor. Emang ada kan kantor kita emang ada di sana. Iya, ya maksudnya gitu awalnya kan. Jadi anggapan gua gitu, wah, keren nih. Ya udahlah, oke lah ke Jakarta gitu kan. Karena kan nggak nganggur juga kan Iya, iya, iya. jadinya. Karena kan begitu selesai lepas Oh, kuliah langsung bayangannya caw. langsung kayak Iya, view bener. metropolitan gitu kan. Iya. Anak Bagi kampung ke Jakarta benar. gitu kan. Bagi kita-kita yang anak daerah itu untuk melihat view Jakarta metropolitan itu memang sangat indah. Bayangannya. Enggak, Awal bayangannya itu kan realnya juga, iya, tapi walaupun itu berlaku kurang lebih 2 minggu lah. karena selebihnya Karena bosan. sisanya bosen gitu kan. Karena selebihnya bosen. Selebihnya setiap weekend kita pasti akan mencari pelarian liburan, entah itu ke Puncak, Bandung dan sekitarnya gitu kan. Oke, ya lanjut. Jadi setelah ke Jakarta itu kan kemarin, ya udah lanjut nyampe Jakarta cari buat tempat tinggal, kos-kosan apa segala macam. Ya udah. Mulai merantau lah ya, mulai Ya. memfighterkan diri gitu kan. Ya, Oke, mantap. Berarti kalau hitungan dari misalnya awal diajak kerjasama dengan Okso sampai dengan detik ini itu udah berapa tahun? awalnya ini maksudnya di mana? Awal dari virtual Dari kan? virtual, Dari boleh. virtual. Boleh Jadi, dari kalau virtual. dari virtual hampir 4 tahun kali ya. 4 tahun ya? Hampir. Mantap, guys. Udah 4 tahun ini gitu kan. Cuman memang selain di Okso pun kita memberikan kebebasan ya kepada teman-teman untuk bisa menggarap side hustle masing-masing karena di kondisi perekonomian yang makin tidak jelas seperti ini kan kita butuh yang namanya side hustle. Apalagi Mas Fikri juga anak pertama ya. Iya, anak Anak pertama. pertama, tulang punggung. Itu bagaimana psikologis Mas Fikri ketika dihadapkan dengan kondisi di mana harus membiayai keluarga, tapi dengan keadaan yang
ingin mempunyai kebahagiaan sendiri itu gimana Jadi bisa menyikapinya? suatu anugerah juga kan orang tua di rumah nggak terlalu menuntut. Misalnya kayak nih adik harus dibiayai sampai tamat kan nggak Ya, gitu. ya, Orang ya, tua ya. paham gitu Oh, maksudnya. termasuk yang orang tua masih Ya masih bisa masih bisa untuk mencari. masih bisa untuk bekerja dan tidak membebani. Iya benar. Oke, Jadi oke, kayak oke. dari guanya juga yang ya cukup sadar diri aja ngasih ngasih gitu kan. Oh, setiap Jadi bulan ya. iya nggak perlu. Jadi orang tua di rumah nggak nuntut harus sekian nih biaya ini enggak. Jadi orang tua juga paham alhamdulillahnya gitu. Jadi Oh, beban tekanan mental anak pertama sebagai anak pertama itu nggak nggak se terlalu nggak se ekstrim ya yang nggak ekstrim dia. pada mayoritasnya misalnya gitu Ya. ya. Oke, oke, oke. Ataupun memang itu lebih ke mindset mungkin. Mungkin tergantung orang tua juga Oh, sih tergantung kan. orang Karena kan tua juga. kalau misalnya orang tua memberi tekanan juga tekanannya ke anak pertama juga kan. Jadi Iya. karena nggak memberi tekanan jadi gua ngerasa kayak ya udah bebas santai aja gitu. Apalagi anak pertama laki-laki lagi ya. Iya benar. Iya. Kalau misalnya itu apa namanya kalau zaman-zaman kerajaan eh, warisannya nih ke pangeran pertama nih gitu kan. Iya. Entah itu warisan harta, warisan hutang, warisan tanggungan seperti itu. Berarti menyikapinya dengan santai aja ya Mas Fikri ya. Nggak Santai, tapi terlalu. santai tetap ini sih apa namanya harus tahu juga ke depannya mau kayak gimana gitu. Harus ada perencanaan juga kan. Nih adik misalnya udah mau kuliah, jadi eh, berapa sih yang dibutuhin gitu, berapa yang bisa kita bantu gitu. Nah, itu kita Oh, sisihkan gitu. Jadi oke, oke. gimana kita memanajemen penghasilan kita gitu. Oh, oke, 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 oke. Mantap juga ya. Memang harus kayak gitu sih. Karena nggak semua anak itu misal ini kita fokuskan ke anak pertama kan, nggak semua anak pertama itu bisa berpikiran seperti yang Mas Fikri pikirkan dan nggak semua orang tua bisa memikirkan yang seperti orang tua Mas Fikri pikirkan gitu. Karena rata-rata itu kebanyakan malah jadi tukar ataupun kayak sebuah apa namanya kayak barang dagangan gitu. Kayak misalnya ya gue kan kuliahin lu, gue ini lu supaya lu bisa kerja. Nah ketika lu udah bisa kerja, lu ngebiayain gue dong gitu kan sebagai orang tua gitu kan. Padahal kan sebenarnya apa namanya kita membiayai anak kita itu adalah niat yang tulus aja gitu ataupun kewajiban kita Kewajiban. sebagai orang tua yang ibaratnya kita melahirkan dia, kita membesarkan dia gitu. Nggak ada yang harus kita tarik feedback gitu kan kecuali urusannya memang bisnis ya bisnis kan pasti feedback semua kan kita buat A kita dapat cuman kan kalau untuk orang tua ke anak ataupun anak dan sebaliknya anak ke orang tua adalah sebuah infak sedekah kita gitu kan bukan sebagai kewajiban ataupun apapun itu bentuk namanya ibaratnya harus kita ngasih kan enggak gitu kan pasti dari kita sebisanya kita semampunya kita gitu kan cuman kan kadang-kadang ada banyak orang tua gitu kan di luar sana yang lu harus dong ini gitu kalau enggak gue bisa mati misalnya contoh gitu kan nggak dikasih makan gitu ya sebelum gue kerja nggak mati kok gitu kan berarti kan tandanya memang apa namanya dibuat-buat kadang-kadang gitu kan nah itu yang tekanan-tekanan itu yang terjadi di sekitaran kita dan alhamdulillah lah kita sebagai anak pertama saya dan Mas Fikri juga mempunyai ibaratnya orang tua yang masih bisa didiskusikan ya, nggak yang terlalu saklek atau kayak gimana. Jadi Mas Mas Fikri gimana nih? Mau makan apa kira-kira? Apa aja deh? Apa aja? Apa aja yang Apa aja? disediain? Ya udah Disha tolong bawa apa aja. Bawa apa aja? Bawa apa aja? Oke. Ya kata Dalam 10 detik ya? dalam 10 detik. 10, Cepat juga tuh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, sebelum 10 detik udah sampai. Woi, apa nih? Coba dijelaskan dulu ini dimsum apa? Dimsum ayam. Oh, ini kebanyakan nih. Nanti Banyak kan? di Mau dipisahin dulu. iya dipisahin dulu biar teman-teman kantor ada yang bisa makan lagi kan. Paling saya ambil 3 aja 3. Oke lanjut Mas Fik sambilan diambil inian apa namanya piringnya. Terus tantangan apa yang menurut Mas Fikri itu apa namanya jadi berat tapi itu ibaratnya menurut Mas Fik, oh ini tantangannya di sini nih.
dalam hal merantau di Jakarta gitu kan. Terutama ibu kota yang tadi kan udah miss tuh satu tuh masalah mindset, masalah ekspektasi. Misalnya bakal kerja di kantor yang besar, rupanya di kantor lantai 2 gitu kan. Iya, Pemandangan tetangga gitu. Bener. Wih, ya silakan. Diambil Sini sini. berapa? Sini saya ambil aja. Oke. Oke, bentar. Ini dimsum apa? Dimsum ayam. Bukan. Dimsum merek apa maksudnya? Nggak tahu nih, bau paling ini. Oh, ini. Mas Pik, habis. Cabut aja nih. Nih. Aduh. Guys, kita sambil makan dulu guys, karena sudah disediakan. Oke. Makasih Disya. Mantap. Gimana tuh Mas Pik? Tadi terkait pertanyaan tadi. Tantangan ya. Hmm. Untuk tantangan ngerantau sebenarnya sih nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu susah gitu sih, kayak karena kan 5 tahun kan udah di ngerantau juga di Oh Lombok ya, ya kan. 5 tahun ya kuliah? 5 tahun, 5 tahun? 5 tahun, 4,5 lah, setengah. Oke. Kali 5 tahun tuh sama wisuda. Hmm. Jadi nggak terlalu yang gimana sih gitu kan. Enjoy aja. Enjoy aja, nikmati aja gitu. Kayak ya udah berjalan, tahu-tahu udah 3 tahun kan di sini. Gitu. Oh iya, mantap. Terus apa namanya? Misalnya nih, pengalaman apa yang ngebuat Mas Pik itu kayak, wah, ini kok kayak gini banget ya? Kerjaan di, misalnya contoh ada di Oxo lah, kayak gini banget ya? Nggak sesuai nih, gambaran gua kayaknya nggak diganggu gua misalnya lagi nggak kerja gitu. Oh, untuk itu yang pertama banget tuh tahun-tahun pertama kan gua kan kerja di sebagai desain gitu kan. Desain produk kan bagian kantor. Nah, tiba-tiba disuruh nganter barang ataupun nganter berkas, itu keluar tuh gua gondok banget itu. Karena gua ngerasa lah gua dibayar buat ini kan, buat desain sama produk kan, nggak untuk yang nganter-nganter keluar gitu kan, bukan orang lapangan juga kan. Jadi itu agak gondok tuh sebenarnya gitu. Agak kesel karena apalagi panas-panas kan, cuaca Jakarta ini tahu kayak gimana kan. Jadi begitu pas balik habis itu suruh desain lagi, nah itu malah makin kesel lagi karena kan tenaga pikiran udah habis di jalan, disuruh ngedesain, disuruh mikir lagi kan. Nah gitu, itu yang buat gue kayak ini gini amat sih kerja gitu kan. Jadi kayak agak kesel dikit. Karena pada saat awal-awal itu kita dari berapa orang? 6, 5. 5. Gua, Bang Opal, Indah, Pijas, Aldo, Aldo udah ya? udah lah. Oh, tahun pertama Aldo. Tahun pertama Aldo. Tahun lu masuk Aldo masuk ada. ya? Oh ya, Aldo berarti 6. Dan apa namanya? Memang ibaratnya kita waktu itu butuh ekstra orang kan? Ya benar. Butuh ekstra orang karena memang alhamdulillahnya kita diberkati banyak kegiatan. Jadi kadang-kadang tuh nggak kepegang gitu. Kadang-kadang tuh nggak kepegang. Jadi gue minta tolong langsung sama Mas Fikri kan. Dan ketika minta tolong, pas dia pulang itu langsung dihadapkan dengan tupoksi dia yang realnya gitu. Ibaratnya yang buat ngedesain, buat ngupload produk segala macem gitu-gitu gitu kan. Dan setelah gue pelajari, wah iya nih nggak bisa nih gitu kan, karena apa namanya, orang kreatif ini butuh, yang pertama pastinya butuh AC, ya kan. Untuk laptopnya guys, Legion guys, masa kena kipas gitu kan, bisa meledak itu Legion gitu kan. Yang kedua, otaknya juga butuh pendinginan, karena yang dikuras adalah otak. Bukan kayak kita ini kan orang lapangan kan, jalan, angkat barang, segala macam itu. Kalau tim kreatif itu lebih di otaknya yang dikuras kan. Iya, karena kan Otaknya kalau buat mikir, buat apa namanya, desain, ini gimana supaya bisa jadi ketemu segala macam gitu kan. Gitu. Nah, setelah berjalannya waktu baru gue bilang, terus juga apa namanya, gue sampein lah ke Mas Wik.
Mas Fik ini kita paling sementara segala macam gitu kan, nunggu ada yang ngebantuin segala macam gitu kan. Pokoknya kalau masukan dari Mas Fikri ini termasuk salah satu yang lumayan saya dengarkan karena beliau secara pemikiran memang agak sedikit banyak inisiatifnya karena memang selalu terpacu dengan kreatif, otomatis kan keluar ide dan gagasan itu kan. Jadi kayak misalnya ini bang, ini harus kayak gini, kira-kira baiknya kayak gini. Jadi benar-benar OXO Group itu secara branding itu dia semua yang ciptain gitu. Jadi shout out untuk Mas Fikri ini guys ya gitu kan. Bahkan dia kemarin minta orang untuk tambahan gitu kan karena memang udah lumayan banyak juga, kita marketingnya udah mulai banyak gitu kan. Itu juga lumayan PR kita carinya kemarin ya. Alhamdulillah udah dapet sekarang gitu kan. Mas Fikri udah bisa fokus gitu. Dan tanpa disadari jurusan dia dan hobi dia, ya itu bisa dibilang hobi ya. Desain itu. Ya hobi Hobi itu sangat into dengan tupoksi dia di OXO. Kenapa? Karena dia desainer, terus dia paham teknik industri dan masuknya ke bagian produk, yang mana produk kita itu kebanyakan berhubungan dengan izin-izin industri gitu kan. Jadi dia lebih langsung bisa paham gitu, langsung nangkep lah gitu kan. Walaupun pasti namanya kerja ada aja yang salah gitu kan, ada aja yang salah gitu kan, kayak Inaprok salah upload gitu kan, ataupun salah masukin izin gitu-gitu kan, itu udah pernah dilalui lah. Kira-kira ada satu nggak yang dari Mas Fikri itu berkesan, yang pas ada masalah apa dan berkesannya itu dalam artian ingin hampir keluar gara-gara masalah itu, ataupun itu satu lagi kesan ketika gara-gara satu hal ini gue jadi makin pengen untuk apa namanya upgrade di OXO gitu. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah tuh gue pernah ini ya, di awal itu kan harusnya kita yang pembuatan akun itu kan kan ada masalah pajak tuh kan, yang seharusnya yang kita Inaprok pembuatan akun Inaprok baru pindah versi ke V6 dan itu ada pengisian data perusahaan non PKP sama yang PKP gitu kan. Jadi dari awal itu ternyata waktu isi data itu kan masuknya ke non PKP yang harusnya itu PKP, perusahaan kena pajak gitu kan. Nah jadi pas berlanjut di tengah perjalanan di situ malah ketahuannya gitu kan, baru sadar kalau misalnya ini perusahaan kenapa non PKP gitu kan. Jadi di sini tuh kayak ibaratnya kesalahan yang memang benar-benar fatal gitu kan, karena kan pajak ini susah kan, apalagi terkait pemerintahan. Parah. Jadi agak rumit di situ. Jadi di situ yang benar-benar kayak, duh ini kenapa bisa kayak gini ya gitu. Di situ dia human error terparahnya gitu. Itu udah titik parahnya ya. Ya. Terus habis itu kena ocehan gua lagi kan. Ya salah. Tapi memang kalau dari gua pribadi, saya makan Pik. Iya. Tapi kalau gua memang orangnya ketika ada permasalahan pasti panasnya di momen-momen awal, ya kan? Kayak kok bisa, kok ini, kok itu gitu. Pokoknya panas lah kuping orang yang bikin masalah tuh pasti panas gitu kan. Tapi gua tipikal orang yang ketika momennya lagi panas itu, walaupun gue melontarkan hal-hal yang ibaratnya ini kenapa sih kok bisa kayak gini-gini, tapi gue langsung mikir nih solusinya apa. Dan sejauh ini alhamdulillah ya nggak pernah yang sampai ketika orang bikin masalah harus dia yang ganti atau segala macam gitu kan. Karena pada saat itu gue juga udah mikir nih, anjir, kalau kita nanggung PKP-nya ini, pajaknya ini lumayan nih kalau kenapa-napa gitu kan, ngurus-ngurusnya gitu kan. Tapi kita selalu berpikiran kalau misalnya itu udah jalan Tuhan gitu kan. Cuman kenapa kita kasih penekanan ke teman-teman OXO ketika dia bikin masalah, itu cuma satu hal. Karena supaya teman-teman OXO ini belajar untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu di kemudian hari. Di poin itu aja gitu. Selebihnya gue nggak pernah mau ibaratnya sampai harus meminta ganti rugi segala macam gitu kan. Maksudnya kan dalam hal ini kan memang lagi bekerja gitu. Jadi otomatis
apapun itu pasti ada kesalahan, nggak mungkin lah kita bukan nabi boy gitu kan. Jadi kita nggak mungkin lah perfect gitu kan. Jadi otomatis pasti ada aja kesalahan. Cuman gue selalu kasih catatan ke teman-teman OXO ya kan. Dan jadi pembelajaran juga buat teman-teman kantor lainnya ketika kita berbuat suatu kesalahan, dipastikan kita belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulangi itu untuk kedua kalinya. Bahkan jangan sampai ketiga kalinya, sama kayak keledai kita jatuh di lubang yang sama 3 kali seperti itu. Tapi di momen itu lu keselnya ke apa? Ke diri lu kah? Ke gua kah, dalam artian sebagai yang mengarahkan lu gitu kan? Gua Atau ke keadaan ataupun ke inaproknya, bahkan ke LKPP-nya gitu kan? enggak lah, kan Gitu. pengisian data kan dari gua sendiri kan, yang gua nggak nanya ke lu kayak gimana, kan di situ dia miss-nya. Terus yang kedua itu perkara chat di Naprok gitu kan biasa di Naprok itu kan bisanya satu browser satu akun gitu kan. Sedangkan kita ada 3 perusahaan, 2 perusahaan waktu itu. Gitu 20. Ada Mara sama OXO gitu kan. Nah, jadi akunnya itu masih masuk di OXO. Sedangkan di Damara itu kita nggak tahu kan ada chat masuk. Chat masuk. Itu Iya. mereka menanyakan masalah susu kalau nggak salah tuh. Oh, produk. Susu, itu ya. miss juga. Itu Itu miss. kehilangan duit 200 juta gitu. 300 bahkan. 300 juta. Aduh, diingetin lagi ya Allah. Nah, masalah itu waktu itu tuh berkaitan sama yang buat gua kesel di awal tadi. Nah, saat itu tuh gue emang posisinya lagi di kantor kan. Nah, waktu itu ada yang mengharuskan gue untuk nganter berkas ke instansi gitu. Nah, jadi begitu gue ke instansi, chat itu masuk kan. Kan gue nggak pegang laptop Iya, nih, nggak tahu apa-apa kan, nggak tahu. Gue cuma sendiri juga kan gitu kan. Jadi begitu balik buka chat kok ada gitu kan, kok ada chat dari Damara ini tadi, ada instansi yang ngechat bahwasannya mereka ingin memesan produk susu sekitar 1000 berapa pieces gitu. Pokoknya nilainya 300 totalnya lah. 300 juta gitu kan. Nah, disitulah beliau ini kayak marah gitu ke gue kan. Nah, gue ngasih insight juga kalau bahwasannya saat itu gue memang lagi di luar gitu kan. Jadi emang nggak bisa nge-take over yang di inaproknya gitu. Jadi Seperti biasanya ya, ketika ibaratnya ada masalah, panasnya di awal-awal itu kan. iya, pada ya gitulah gitu kan. Karena kan awal-awal nggak ada orang juga kan. Jadi bingung juga kita mau siapa yang disalahin. Betul. Cuma intinya alhamdulillah lah ya kita. Ya, nah keadaan itu yang buat gua mikir kalau misalnya kenapa kita nggak pakai 2 browser untuk 2 akun inaproknya gitu. Jadi kita bisa buka 2 akunnya. 2 akunnya. Kan, sekali. Tapi untuk sekarang udah alhamdulillah lah ya, udah mulai lebih rapi lagi ya dari sebelumnya ya. Lebih rapi lagi. Ya, itulah guys gambaran terkait bisnis kita gitu kan. Jadi tanpa orang ini kelabakan kita gitu kan, tanpa Mas Fikri. Makanya apapun yang dia minta tuh sebisa mungkin gua amini gitu kan. Kayak misalnya, aduh bang butuh nih orang nih gitu kan. Kemarin masih kita kenain prank gitu kan. Berapa marketingnya berapa? Ada 8 kemarin ya. Hampir 10. Hampir. Orang Ngerjain satu. Cuman emang permasalahannya adalah ketika kita meng-hire orang, nggak tahu ya kenapa. Gue juga bingung kadang-kadang. Untuk saat ini tuh banyak orang yang nggak fokus ke kualifikasi gitu. Maksudnya dia nggak menunjukkan kualitas, tapi lebih ke yang penting gue dapat segini gitu. Harusnya kan yang ditonjolin kan kualitasnya dulu gitu kan, bisa ngikutin dulu. Tapi banyak yang sekarang tuh bahkan untuk sekelas bikin CV ataupun untuk interview aja sangat jauh gitu dari gambaran dari gue mempersiapkan pas dulu kan. Gue sebelum bikin usaha ini nggak mungkin gue tiba-tiba bikin usaha gitu kan. Pasti kan kerja dulu sama orang gitu kan. Sering beberapa ikut interview juga gitu kan, walaupun kerjanya bulanan segala macam. Bahkan jadi apoteker gitu-gitu. Itu kan hal yang memang harus kita persiapkan gitu kan. Untuk saat ini pesan gue sih untuk teman-teman ya yang lagi mencari kerja, persiapkan kualitas teman-teman. Insya Allah rezeki itu nggak kemana gitu kan. Dan ketika misalnya
kalian merasa itu hak kalian, tapi kalian tidak mendapatkannya, insya Allah itu akan dikonversikan oleh Tuhan dengan hal yang lain. Bisa jadi ke kesehatan, bisa jadi keluarga nggak berantem gitu kan, lebih berkah lagi hidupnya gitu kan, nggak terlalu ada beban pikiran atau stres segala macam gitu kan. Karena dunia ini bukan cuma masalah nominal, tapi masalah banyak hal begitu. Dari Mas Fikri kira-kira ada pesan untuk teman-teman kita yang sedang lembur di luar sana gitu kan? Pesan untuk orang yang lembur ya. Oh, ya, Apa bingung juga sih. untuk orang yang kantor lembur jangan makan malam tengah malam kayak gua guys. Kalau lu mau gitu. Nggak ada sih, bingung juga gue. Nah, ataupun jaga kewarasan aja gitu. Ya tetap jaga kewarasan sih. Tapi paling nggak lembur dibayar ya kan. Kalau lembur dibayar nggak apa-apa. Gitu aja. Betul. Di lembur dibayar kan? Dibayar. Betul. Udah briefing nih guys. Ya itu aja dari kita terkait hari ini membahas terkait masalah industri kreatif. See you on the next podcast lembur kantor guys. Dadah.